Selamat datang dan selamat malam. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Malam hari ini sebuah cerita singkat akan saya bacakan dengan judul Oro Wodol. Begini cerita lengkapnya. Pak Darmo berdiri di teras rumahnya yang baru, menatap ke arah kebun Mak Sarni di seberang jalan. Rumahnya sederhana, bercat kusam dan berhalaman kecil. Angin sore membawa aroma tanah dan dedaunan, membuatnya teringat anak sematawayangnya. "Andai kau ada di sini, Nak," gumamnya dalam hati. "Kau pasti puas berlarian di halaman ini." Luka lama itu membuatnya sering terjaga di malam hari. Dan hari ini, dalam monolog sunyi, ia berjanji, "Aku harus kuat. Demi kamu, Nak." Anak Pak Darmo ini sudah meninggal karena kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Itulah sebabnya Pak Darmo pindah ke tempat ini dari asalnya untuk memulai hidup yang baru. Hari-hari pertama Pak Darmo berbaur di warung kopi. Warga desa ramah, tetapi bila bicara soal Mak Sarni dan rumpun di kebunnya, mereka seakan menahan sesuatu. "Hei, jangan terlalu dekat ke sana," bisik seorang laki-laki beruban. "Ya bukan apa-apa sih. Hanya saja kabarnya Mak Sarni menaruh sesuatu di sana." "Sesuatu seperti apa?" tanya Pak Darmo penasaran. Warga itu hanya menghela napas dan melirik sekeliling. "Orang tua kami bilang ada penjaga di sana. Mak Sari memberi persembahan setiap bulan agar penjaga itu tetap tenang." Pak Darmo terdiam dan berpikir dalam hati, makhluk apa gerangan sehingga perlu dihormati dan diberi persembahan. Pada malam berikutnya, anjingnya melolong panjang hingga membuatnya terjaga. Ia keluar membawa senter. Langkahnya pelan dan ragu. Jejak kasar tampak menuju pagar bambu Mak Sarni. Dan rumpun alang-alang di pojok berdesir seakan berbisik. Matanya menangkap kilatan kehijauan di dalam gelap. Bau hangus bercampur anyir membuat perutnya bergolak, dan akhirnya membuatnya melangkah mundur. "Tenang Darmo," bisik batinnya. "Paling hanya binatang liar." Namun ketakutannya nyata. Ia berlari masuk dan berdoa hingga pagi menjelang. Malam berikutnya, bulan hanya sabit tipis dan awan bergulung menutupi bintang. Angin berdesir lebih dingin dan membawa bau tanah bercampur hangus dan daun busuk. Pak Darmo melangkah hati-hati menuju kebun Mak Sarni. Jantungnya berdegup kencang, seakan hendak melompat keluar. Senter di tangannya bergetar pelan, dan suara langkahnya sendiri terdengar begitu nyaring di telinganya. Ia mendekat ke arah rumpun alang-alang. Satu helai demi helai berdesir dan bergoyang, seolah memberi peringatan agar jangan lebih dekat. Pak Darmo meremas gagang parang kecil erat-erat dan berbisik, "Sedikit saja lagi. Aku hanya ingin melihatnya lebih jelas." Ketika kakinya melangkahi pagar bambu lapuk dan tubuhnya merunduk mendekati semak-semak, aroma hangus bercampur amis makin pekat hingga membuatnya nyaris muntah. Ia berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya gemetar.
Cahaya senter menyapu rerumputan dan tampak sesuatu yang kasar dan hitam, seperti batu tapi berkilat licin di sela-sela daun kering. Pelan-pelan, seakan terhipnotis, Pak Darmo menjulurkan tangannya. Jemarinya meraba permukaan benda itu, kasar dan hangat. Lalu mendadak benda itu bergetar dan mata bercahaya hijau terbuka di permukaannya, membuat Pak Darmo terhentak mundur. Makhluk itu mengeluarkan suara berdesis seperti napas berat bercampur geraman, dan tubuhnya mulai membesar, melebihi semak-semak di sekitarnya. Pak Darmo terhuyung, kakinya lemas dan jantungnya berdetak liar. Ia nyaris terjatuh saat makhluk itu bergetar dan berdiri lebih tegak. Siluetnya menjulang hingga membuat bayangan panjang di tanah. Ketika mata bercahaya itu memandangnya, ia merasa terjebak dalam mimpi buruk. Tubuhnya kaku dan napasnya tertahan. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menggoyang dahan dan alang-alang, dan Pak Darmo berhasil memalingkan muka. Ia berbalik, terpincang-pincang dan nyaris merangkak menuju gerbang. Dan begitu kakinya melewati pintu rumahnya sendiri, ia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia berbaring di lantai, terengah-engah dan berbisik berkali-kali, "Ya Tuhan, makhluk apa itu? Apa yang baru saja kulihat?" Pagi harinya, Mak Sarni sudah menunggunya di gerbang. Ia menatapnya dengan mata sayu dan berkata lirih, "Kau sudah melihatnya, bukan?" Pak Darmo hanya bisa menundukkan kepala. "Aku menyesal, Mak. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa sekarang." Mak Sarni menarik napas dalam dan berkata, "Kita harus membuat ritual permohonan maaf agar Orowodol itu mau berdamai." Singkat cerita, Pak Darmo menyetujuinya. Sore itu mereka menata persembahan di sisi rumpun. Beras, sirih, bunga, dan kendi berisi air. Mak Sarni melantunkan doa lama dalam bahasa daerah, sementara Pak Darmo berlutut dan berbisik, "Maafkan saya. Saya hanya ingin hidup damai di sini." Angin bertiup lembut dan mata bercahaya di dalam rumpun berangsur meredup, seakan mendengar dan menerima permohonan mereka. Sejak hari itu, Pak Darmo melanjutkan adat itu, membawa segenggam beras dan setangkai sirih setiap bulan purnama. Ia tahu bahwa di dunia ini banyak makhluk dan perjanjian lama yang harus dihormati agar ketentraman tetap terjaga. Ada bisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia, tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik jendela. Rumah ini penuh cerita kelam, temani malam penuh rahasia. Dengar kisah